Pada episode 12, sisa waktu Zeke Landon tersisa 2 hari. Kemudian mereka pun menikah. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Jared, Mikami, dan Michaela menginterogasi para pengedar. Mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya, padahal sudah terbukti ada lebih dari 1 juta sabu ditemukan di tempat mereka. Michaela kesal kepada pengedar seolah memainkan kasus ini. Persidangan terpisah pengacara yang berbeda. Semuanya mengklaim bahwa kliennya tidak tahu apa-apa. Michaela merasakan tatapan dan cara berbicara Jess seperti dia tahu tentang panggilan. Kemudian Michaela beritahu ke Jared kalau dia akan menikah. Zeke sekarat dan waktunya tinggal 2 hari. Grace menyuruhnya untuk mengundang Jared, tapi Michaela merasa nggak enak. Jared pikir tidak masalah, dia akan berada di sana. Singkat cerita, Michaela pulang ketika Ben sedang mau menonton video keluarga. Terlihat Michaela kecil mengenakan gaun. Ben sarankan adiknya untuk memakai gaun milik ibunya. Tapi kata Michaela, ayah mereka menyingkirkan semua barangnya ketika ibunya meninggal. Michaela pikir tidak sepenuhnya berkata yes, yang artinya membiarkan Zeke mencabut nyawanya sendiri. Karena semua ini hanya diinginkan Zeke. Jika membatalkan pernikahan dan memaksanya kembali ke rumah sakit, dia tidak akan pernah memaafkan Michaela. Sementara itu, Zeke pulang ke apartemen lalu berdiri di depan cermin sambil melepaskan pakaiannya. Badannya mulai dilapisi oleh es. Keesokan harinya, Sanvi menemui Dr. Cardoso untuk mendapatkan aksesnya kembali. Dokter itu menjelaskan keputusan memecat Sanvi dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, Michaela mencoba membuat surat untuk Zeke. Dia teringat perkataan ibunya, yaitu, bahkan orang yang telah melakukan kesalahan pantas mendapatkan kebahagiaan. Kemudian Zeke muncul. Dia berkata ingin memiliki keluarga bersama Michaela dan merayakan hari jadinya. Tidak ada lagi obat atau jarum, hanya pernikahan terindah, bulan madu, dan malam terakhir di tangan Michaela. Di sisi lain, TJ dan Olive berada di ruang kerja Ben. Olive mengajaknya untuk bermain ski ketika liburan musim dingin. TJ mengatakan dia tidak mau membahasnya sekarang. Kemudian Michaela dan Zeke tiba di rumah Ben untuk persiapan pernikahan. Cal yang melihat Zeke tiba-tiba langsung pergi ke kamarnya. Lalu Zeke menyusulnya. Cal berkata seharusnya pernikahan menyenangkan. Zeke mencoba menghiburnya dengan mengajaknya pesta bujangan. Setelah itu mereka makan dan minum cukup banyak lalu bermain monopoli. Cal pikir Zeke ada jalan untuk mengalahkan tanggal kematian. Seperti dirinya yang sebelum pesawat menghilang, tidak ada yang mengira dia bisa mengalahkan kanker. Tapi disinilah dia sekarang. Sementara Ben mendapat panggilan melihat pesawat 828 meledak. Dia pikir ini adalah pertanda. Michaela memaksa kakaknya mencari tahu arti dari panggilannya. Siapa tahu bisa menyelamatkan Zeke. Ben memutuskan untuk pergi ke bandara yang mungkin ada sesuatu di sana. Setelah itu Michaela melihat berita mengenai rumah masak pengedar telah meledak. Michaela tidak percaya padahal rumah itu sudah dibersihkan. Kecuali panggilan menginginkan para pengedar itu mati. Jared bertanya kepada Jess soal rumah kosong yang tiba-tiba meledak. Dia menduga teman Jess yang melakukannya. Jess pikir temannya lebih takut pada dirinya daripada mati bersama. Dia mengancam Jared dan Michaela untuk hati-hati, karena ketika bebas dia akan mengincarnya. Di sisi lain, Ben tiba di bandara dan kembali teringat ketika pesawat meledak. Kemudian ada seseorang melewatinya, yaitu Ward Atwood. Orang itu menyalahkan dirinya karena mengizinkan pesawat lepas landas dari Jamaika. Dia buru-buru memeriksa dan melewatkan sesuatu. Seperti puing-puing benda asing di bila kompresor dan kontaminan dalam bahan bakar. Dia selalu dihantui oleh penampakan pesawat yang meledak. Ben menjelaskan semuanya terjadi pada banyak penumpang. Ben pikir mereka bisa mencari tahu bersama.
Sementara itu ibu Zik memberi bros kepada Michaela. Ibunya senang melihat Zik bersama Michaela, tapi saat ayahnya datang dia tidak menghadiri pernikahan. Setelah apa yang diperbuat ayahnya, dia pikir tidak akan berada di ruangan yang sama dengannya. Zik keberatan. Dia berkata ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melihatnya menikah. Dia beritahu kondisinya yang sekarat. Dia harus berdamai dengan masa lalunya untuk menembus kesalahan dengan ibu dan ayahnya. Di sisi lain, Sunvi mencoba masuk ke tempat rahasia Vance tapi terkunci. Dia ingat ketika Vance berkata jika ingin menghubunginya cukup menelepon agen travel. Setelah itu dia pergi ke rumah Ben. Sunvi menjelaskan kalau dia dipecat karena ulah pemerintah. Dia putus asa karena tidak bisa masuk ke labnya. Jadi dia ingin tahu di mana Vance berada karena dia perlu mencari tahu mengapa Mayor kembali. Ben kasih alamat istri Vance yang mungkin tahu keberadaan suaminya. Setelah itu Ben pergi ke rumah Ward Atwood. Orang itu mengatakan tidak ada perbedaan hasil laporan pemeriksaannya dibanding laporan pemerintah. Jadi dia tidak melakukan kesalahan. Dia masih tidak mengerti kenapa dan bisa bersamaan melihat penampakan pesawat meledak. Ben pikir mungkin ini bukan tentangnya tapi tentang menolong Ward Atwood. Setelah keluar dari rumah, Ben kembali mendapat panggilan. Scene berganti ke bis yang membawa para pengedar. Salah satu orang pura-pura kejang dan memanggil petugas. Setelah itu mereka berhasil mengalahkan petugas dan segera membebaskan diri. Di sisi lain, Sunvi bertemu istri Vance untuk menanyakan keberadaan suaminya. Istrinya bilang suaminya sudah mati. Sunvi menjelaskan dia butuh bantuan Vance karena nyawa orang dipertaruhkan. Istrinya minta untuk segera pergi atau dia akan manggil polisi. Sementara itu, Michaela berusaha keras mempersiapkan gaunnya saat ayahnya datang. Ayahnya berkata ibunya pasti senang melihat anaknya berjalan menyusuri lorong itu. Ayahnya ada untuk Michaela apapun keputusannya. Sementara ayah Zik berdiri di sampingnya ketika Zik telah memakai tuksedonya. Ayahnya menyesal karena tidak ada ketika Zik membutuhkannya. Zik berpesan kepada ayahnya untuk menjaga ibunya ketika dia pergi. Kemudian beberapa orang sudah hadir. TJ berkata kalau dia mendapat beasiswa ke Mesir. Dia pikir kembalinya dia untuk mencari tahu arti buku Al-Juras. Mungkin juga dia akan menemukan petunjuk tentang tanggal kematian. Olive menjadi marah dan pergi. Jared tiba lalu Zik berterima kasih kepadanya karena sudah datang. Jared mendukung apapun untuk Michaela. Kemudian Grace mengecek Michaela. Michaela berharap mendapat panggilan bahwa menikahinya dan mengakhiri perawatannya adalah hal yang benar. Lalu Ben muncul memberinya sebuah kotak yang berisi kerudung milik ibunya. Setelah itu Michaela turun dengan memakai gaun yang indah bersama ayahnya. Jared melihat Michaela memakai gaun itu, dia memutuskan untuk pergi. Saat menuju ke mobilnya, ternyata di belakangnya ada para pengedar yang memantaunya. Kembali ke dalam saat Michaela menuju ke arah Zik Landon. Zik berkata kita tidak akan pernah punya cukup waktu untuk melakukan semua ini. Setelah kamu percaya padaku, merawatku, mencintaiku adalah menjadi hadiah terbesar dalam hidupku. Kemudian Zik Landon mengenakan cincin kepada Michaela Stone. Setelah itu Michaela berkata dia akan menjadi istri terbaik yang dia bisa, yang berarti akan selalu berada di sampingnya, mencintainya, mendukungnya, apapun pilihan yang Zik buat dalam hidupnya. Dia tidak akan menyerah pada Zik dan akan berjuang bersama selama mereka hidup. Kemudian Michaela Stone mengenakan cincin kepada Zik Landon. Michaela melihat ibunya hadir dan tersenyum di samping ayahnya. Akhirnya Michaela dan Zik menjadi sepasang suami istri. Kemudian mereka memotong kuenya. Lalu ada Grace dan Ben berdansa. Kemudian Cal dan Sunvi mengobrol. Sedangkan Zik berfoto bersama kedua orang tuanya.
Michaela bercerita kepada Ben kalau dia melihat ibunya. Dia pikir ibunya mencoba memberitahukan sesuatu. Mungkin dia harus terus berjuang untuk menyelamatkan hidup Zeke. Setelah itu Mikami beritahu kalau Jared pamit dan Michaela pun mengerti. Kemudian Zeke menghampiri Michaela untuk berdansa. Sementara di luar, TJ mengajak Olive ikut dengannya ke Mesir. Olive menolak karena ingin adik perempuannya mengenalnya. Dia juga ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum mereka pergi. Kini dia menganggap TJ sahabatnya dan mereka putus. TJ keberatan karena dia masih mencintainya. Dia melakukan perjalanan ini agar bisa memecahkan tanggal kematian sehingga mereka bisa memiliki masa depan bersama. Dia minta Olive jangan menyerah padanya. Kembali ke dalam ketika Sanvi meminta maaf kepada Michaela karena gagal menyelamatkan Zeke. Kemudian dia mendapat pesan tiket ke Havana sudah tersedia. Ini adalah kode dari Vance. Sementara Zeke berpamitan dengan ibunya. Lalu Michaela juga berpamitan dengan Ben. Ben berjanji kalau dia tidak akan menyerah karena dia akan mengikuti panggilan sampai ke ujung dunia untuk menyelamatkan Zeke dan mereka semua. Sebelum pergi, Zeke berterima kasih kepada Cal karena telah menyelamatkannya. Cal mohon kepadanya untuk tidak pergi karena dia membutuhkannya. Kemudian Cal memberi mainan mobil kepadanya. Scene selanjutnya Sanvi bertemu Vance. Vance menjelaskan dia kesini setelah istrinya mengirim sinyal SOS kepadanya. Sanvi menjelaskan soal mayor yang memecatnya dan mencabut lisensinya. Vance mengatakan kalau mayor telah menemukan terobosan dengan penelitian Sanvi. Sanvi yakin mayor berhasil menghilangkan anomali DNA secara permanen. Vance pikir sudah waktunya untuk membuat Sanvi menghilang untuk keselamatannya. Sanvi menolak karena dia akan mengejar mayor. Sementara Ben bersama Grace dan anaknya, dia kembali mendapat panggilan. Dia pikir sudah menemukan jawabannya tapi ternyata tidak. Kemudian Cal sedang bermain kembang api di luar. Tiba-tiba 3 orang pengedar datang lalu menangkapnya. Setelah itu mereka menghubungi Michaela untuk kembalikan barangnya atau melihat keponakannya mati. Episode ini pun selesai. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.